Halo Sobat Meteorologi, kembali lagi bersama aku, Dewa Loka. Pada kesempatan kali ini, aku akan sharing sedikit materi mengenai fisika awan. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya-tanya, bisa dipersilakan mengisi di kolom komentar. Ditunggu komentar kalian ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan sharing materi, tetapi di sini telah ada PPT yang telah kita siapkan, dan untuk menyimaknya lebih baik, kita bisa pindah ke tempat yang lebih baik. Maka dari itu kita akan pindah ke tempat yang lebih baik. Baik teman-teman, saat ini aku akan sharing gitu ya mengenai soal-soal fisika awan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester ganjil gitu ya teman-teman. Nah, baik langsung saja. Izin memperkenalkan diri kembali. Nama aku Idewa Loka Maheswara, NPT 1120039, kelas Meteorologi 5C. Nah, bagi kalian yang ingin kontak atau lebih ingin kenalan dengan aku, bisa menghubungi melewati nomor telepon, email maupun dari website aku yang bisa diakses sesuai pada layar. Next. Nah, soal pertama aku akan menjawab mengenai diagram mikrofisis awan. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu gitu ya. Sebenarnya gimana sih proses mikrofisika awan ini? Jadi secara umum dibagi menjadi dua gitu ya teman-teman. Ada mikrofisika awan hangat dan juga ada mikrofisika awan dingin gitu ya. Nah, adapun perbedaan dari kedua mikrofisika awan ini, yang pertama, awan hangat terbentuk pada suhu di atas 0 derajat gitu ya teman-teman. Tetapi awan dingin terbentuk pada suhu di bawah 0 derajat. Kemudian proses utama pembentukan awan hangat itu adalah kondensasi. Sedangkan pada awan dingin adalah ada tambahan deposisi gitu ya teman-teman. Nah, kemudian pada awan hangat hanya menghasilkan presipitasi berupa hujan atau drizzle. Sedangkan pada awan dingin bisa berupa salju, gropel, atau hujan es gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke diagram mikrofisis awan. Jadi yang di samping saya ini apa sih gitu ya? Di sampingku ini. Nah, ini tuh apa sih? Apa sih itu beli gitu ya? Nah, jadi ini adalah diagram mikrofisis awan. Nah, ini diambil dari sumber buku dari Hose Jr. tahun 2014 gitu ya, tentang cloud dynamics. Nah, tahap pertama dari proses mikrofisika awan adalah nukleasi partikel. Nah, apa sih itu nukleasi partikel? Nukleasi partikel ini adalah tahapan ketika uap air, water vapor ini berubah menjadi tetesan air, cloud water atau cloud ice gitu ya. Nah, water vapor ketika dia mengalami kondensasi, di sebelah kiri kita bisa lihat mengalami kondensasi, itu menjadi cloud water gitu ya. Sedangkan ketika dia mengalami deposisi, water vapor ini akan berubah menjadi cloud ice gitu ya. Oke. Nah, next. Yang kedua itu ada difusi uap gitu ya teman-teman. Apa itu difusi uap? Difusi uap adalah ketika uap air ini mengendap di permukaan tetesan air atau kristal es, sebab ini menyebabkan pertumbuhan tetesan atau kristal gitu ya. Nah, water vapor ini mengalami kondensasi menjadi cloud water dan mengalami deposisi menjadi cloud ice gitu ya. Proses ini dapat menambah massa partikel awan seiring waktu gitu ya. Kemudian proses yang ketiga itu koleksi atau pengumpulan. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa ya, collection. Di sini juga ada collection dari diagram ini gitu ya. Ini juga collection, ini juga collection. Jadi seperti apa itu? Proses penggabungan partikel-partikel kecil menjadi partikel yang lebih besar melalui interaksi antar partikel gitu ya, teman-teman. Nah, jadi interaksi antar partikel gitu. Contoh, collection of ice by rain gitu ya. Jadi cloud ice ini dikumpulkan oleh hujan gitu ya, oleh rain gitu ya. Nah, kemudian ada rimming gitu ya. Rimming, kalau kita lihat di sini ada rimming nih, 2 sama di sini. Nah, rimming itu tetesan air menempel pada partikel es gitu ya. Kalau kita lihat di sini rain ini dia nempel ke es, snow ya, kayak gitu. Dan di sini juga sama, cloud water itu menempel ke snow gitu ya. Nah, ini terjadi ketika fase air itu sudah berada jauh di titik beku gitu ya, di bawah titik beku, sehingga dia emang jadi es ya. Kemudian kita lanjutkan, collection pada gropel, salju, dan hujan es gitu ya.
ketika partikel-partikel ini saling mengumpulkan air atau es saat bergerak turun gitu ya. Kalau kita lihat Graupel ini collection, jadi dia mengumpulkan partikel es dan juga mengumpulkan partikel air dari rain ini, collection dari Graupel gitu ya. Saat bergerak turun, nah nanti jadi ini ketika turun gitu ya, precipitation fallout gitu ya. Berikutnya pecahan partikel. Oke, jadi partikel yang besar menjadi lebih kecil gitu ya. Nah, ini dicirikan dengan shading gitu ya. Shading kalau kita lihat pada di sini itu ada di sebelah sini ya. Shading itu menghubungkan antara ini ya, Graupel dan rain gitu ya. Nah, shading, tetesan hujan pecah saat jatuh gitu ya. Nah, jadi bisa aja nih shading jatuh gitu ya. Ya teman-teman. Nah, lanjut. Oke, yang kelima yaitu jatuhnya presipitasi fallout. Nah, yang ini precipitation fallout yaitu tahap akhir dari mikrofisis awan gitu ya. Nah, partikel awan yang sudah cukup besar ini jatuh sebagai presipitasi gitu ya. Bisa berupa hujan, salju atau Graupel gitu ya. Nah, precipitation fallout ini menunjukkan hasil akhir semua proses mikrofisis ini, yaitu jatuhnya partikel ke permukaan bumi gitu ya. Jadi, akhir dari proses mikrofisis ini adalah adanya partikel-partikel seperti air atau atau titik es atau salju gitu ya, yang turun ke permukaan bumi gitu ya. Kemudian peningkatan es atau ice enhancement. Jadi partikel es bertambah besar dengan mekanisme rimming atau deposisi gitu ya. Kalau kita lihat di sini rimming gitu ya. Ada rimming juga di sini gitu ya. Atau deposisi di sini, deposisi gitu ya. Jadi partikel es itu menjadi bertambah besar gitu ya dengan dua proses itu. Kemudian collection pada cloud ice dan snow gitu ya. Kalau kita lihat snow dan juga cloud ice ada collection ini menghubungkan keduanya. Jadi ini menunjukkan peningkatan ukuran partikel es melalui interaksi dengan air atau es lain gitu ya. Jadi dari cloud ice jadi snow gitu ya, jadi salju. Nah, ini ada peningkatan gitu ya melalui collection ini. Nah, berikutnya pencairan melting, ini tahap yang terakhir, yang ketujuh gitu ya. Dari total 7 tahapan. Nah, melting, partikel es mencair menjadi air saat melewati lapisan atmosfer yang lebih hangat gitu ya. Partikel es ini bisa menjadi air ketika menjadi cair ketika melewati atmosfer yang lebih hangat. Tentu karena ketika melalui yang lebih hangat, es itu akan mencair gitu ya, sehingga menjadi air. Nah, dapat dilihat melting pada snow dan Graupel. Kita lihat snow dan Graupel gitu ya. Ada melting, nah ini melting nih, menghubungkan melting yang ini ke snow gitu ya. Snow melting dan ini Graupel melting gitu ya. Menjadi tetesan air gitu ya. Jadi kita lihat dapat mengubahnya menjadi hujan atau menguap sebagian saat proses pencairan gitu ya. Snow melting ke sini ke rain dan Graupel melting juga ke rain gitu ya. Oke, itu untuk soal nomor pertama. Selanjutnya kita akan bahas soal nomor kedua. Baik, sekarang soal nomor 2, pembentukan tetesan awan. Jadi ada 3 efek yang akan dibahas pada soal ini gitu ya. Ada the curvature effect, ada the solute effect, dan juga ada yang terakhir itu adalah the kaitan antara keduanya, the curvature effect dan juga the solute effect gitu ya. Kita mulai dengan the curvature effect. Apa itu? Efek kelengkungan. Nah, jadi kita harus mengetahui dulu backgroundnya kayak gimana sih ada the curvature effect ini, yaitu tegangan permukaan, gaya pada permukaan cairan yang menyebabkan seolah-olah ada kulit elastis gitu ya pada cairan gitu ya. Nah, pada permukaan melengkung biasanya pada tetesan air gitu ya, karena kan bentuknya nggak benar sempurna, ada lengkungannya gitu ya. Tegangan permukaan menyebabkan laju penguapan lebih tinggi dibandingkan permukaan datar gitu ya. Nah, agar tetesan dapat tumbuh, laju kondensasi harus lebih tinggi dari laju penguapan. Oke, kita harus pahami ini. Kemudian, tetesan lebih kecil memerlukan kelembaban relatif yang lebih tinggi di udara dibandingkan tetesan yang lebih besar. Ya, kayak gitu. Ini juga poin penting yang harus dipahami gitu ya. Kemudian persamaan Kelvin gitu ya. Nah, the curvature effect ini dicirikan dengan persamaan Kelvin. Nah, apa sih itu persamaan Kelvin? Jadi, kelembaban relatif di udara sebagai fungsi jari-jari tetesan. Itu dijelaskan oleh persamaan Kelvin dengan persamaan sebagai berikut yang bisa dibaca pada layar gitu ya. Nah, 2 persamaan ini. Tapi biasanya ini adalah persamaan inilah yang lebih panjang daripada yang ini. Jadi, persamaan yang di kanan inilah mempersingkat persamaan yang di kiri dengan mempersingkat pada bagian C1, di mana C1 itu adalah 2 dikali theta ini per rho m dikali KB gitu ya. Sisanya TR ini masih di sini gitu ya. Oke. Nah, berikutnya ini keterangannya gitu ya.
Jadi yang ini adalah tegangan permukaan air murni yang bisa dibaca gitu ya. Nah, berikutnya grafik persamaan Kelvin. Apa ini? Grafik apa ini gitu ya. Nah, penjelasannya ada di layar selanjutnya gitu ya. Nah, grafik persamaan Kelvin. Kalau kita lihat gambar menunjukkan efek kelengkungan gitu ya, yang dijelaskan persamaan Kelvin. Garis menunjukkan kemungkinan tetesan untuk tumbuh gitu ya. Ini kemungkinan tetesan untuk tumbuh. Jadi di sebelah kanan garis itu adalah kemungkinan droplets grow atau tetesannya tumbuh gitu ya. Sedangkan di kiri itu penguapan tetesan gitu ya, sehingga nggak tumbuh gitu ya jadi awan. Kayak gitu. Kalau kita lihat di sini ya, contoh tetesan dengan radius kurang dari 0,005 mikrometer memerlukan lingkungan dengan kelembapan relatif lebih dari 180 derajat untuk dapat tumbuh. Namun tetesan dengan radius 0,1 mikrometer hanya memerlukan relatif humidity lebih dari 101 derajat. Dalam artian radius yang lebih kecil itu memerlukan kelembapan relatif yang lebih besar untuk tumbuh menjadi droplet gitu ya. Kayak gitu. Nah, untuk tumbuh gitu ya. Berikutnya ada contoh soal gitu ya. Kalau teman-teman mau ngerjain mungkin bisa ya. Berapa tingkat kelembapan di awan pada suhu 0 derajat yang diperlukan untuk memungkinkan tetesan dengan radius 0,03 mikrometer tumbuh gitu ya. Nah, kita lihat dengan penyelesaian ini diketahui nilai R-nya sekian, T-nya 273 derajat Kelvin, dan C1-nya 0,334 mikrometer Kelvin. Ditanya kelembapan relatif, kita gunakan persamaan ini. Karena nilai C1 sudah diketahui, T dan R juga sudah gitu ya. Dibanding persamaan sebelumnya yang lebih ribet gitu ya. Nah, substitusi semua nilai ini sehingga didapatkan hasil bahwa kelembapan relatif yang diperlukan untuk tumbuh bagi tetesan dengan radius 0,03 mikrometer adalah 104,16 derajat gitu ya. Jadi tinggi banget gitu ya hitungannya. Oke. Lebih tinggi dari ini, dari 0,1. Ini membuktikan bahwa kalau dia semakin kecil itu semakin besar gitu ya RH-nya. Gitu ya. Oke. Next, the solute effect gitu ya. Apa itu the solute effect? Nah, the solute effect ini kalau kita harus memahaminya dari background dulu ya, seperti biasa. Air murni menguapkan molekul air dengan cepat karena tidak ada zat terlarut di dalamnya gitu ya. Nah, ini berarti kalau ada zat terlarut ya air murninya nggak perlu penguapannya nggak cepat gitu ya. Kalau ada zat terlarut. Nah, justru ini penting gitu ya. Ketika zat kimia terlarut ada dalam air, laju penguapan molekul air menjadi lebih lambat. Nah, ini perlu gitu ya. Ini dikarenakan molekul-molekul saat menarik molekul air sehingga lebih sedikit molekul air bisa lepas ke udara sebagai uap. Nah, kalau emang tetesan air ini ingin menjadi tumbuh, berkembang, tentu ini diperlukan gitu ya untuk menghemat ini. Diperlukan adanya the solute ini atau zat terlarut gitu ya. Nah, ketika uap air mengembun di partikel-partikel ini, beberapa dari partikel terlarut dalam air membentuk larutan gitu ya. Nah, partikel terlarut menyebabkan tetesan yang terbentuk menjadi lebih stabil gitu ya. Dan tidak mudah menguap. Ini penting gitu ya kalau emang kita perlu pembentukan tetesan awan gitu ya biar grow-nya lebih tinggi. Nah, persamaan Raoult mencirikan adanya solute effect dengan persamaan sebagai berikut dan keterangannya bisa dibaca di sebelah sini. Oke, next. Ini yang merupakan bagian paling penting. Apa sih kaitan the curvature effect dan juga the solute effect gitu ya? Yang pertama, kita harus melihat dari latar belakangnya kembali bahwa ingat tekanan jenuh S di atas permukaan datar air diberikan oleh persamaan Clausius-Clapeyron gitu ya. Nah, persamaan ini menunjukkan semakin tinggi suhu, semakin besar tekanan uap jenuh gitu ya. Nah, dua efek berlawanan ini, yang pertama the curvature effect, kelengkungan, dan juga the solute effect yang menghambat itu ya penguapan. Maka ketika digabungkan itu menyebabkan tetesan kecil pada permukaan melengkung memerlukan kelembapan relatif yang sangat tinggi di udara untuk bertahan dan tumbuh gitu ya. Zat terlarut membuat tetesan lebih stabil dan menurunkan kelembapan relatif yang diperlukan bagi tetesan untuk bertahan. Persamaan Kohler adalah sebuah persamaan yang mengaitkan kedua ini gitu ya teman-teman. Nah, gabungan kedua ini menunjukkan meskipun tetesan kecil biasanya cepat menguap. Nah, keberadaan zat terlarut membantu tetesan kecil tetap stabil dan tumbuh menjadi tetesan awan yang lebih besar gitu ya. Nah, persamaan kaitan antara the curvature effect dan the solute effect bisa dilihat pada layar berikut. Terlihat persamaannya sangat rumit gitu ya. Dan saya hanya melampirkan di sini gitu ya untuk dilihat dan dimaknai bersama. Keterangannya seperti berikut gitu ya, yang bisa teman-teman baca juga. Nah, yang penting adalah penjelasan grafik Kohler curve ini. Nah, kita lihat ketika jika kelembapan relatif droplet ini lebih besar daripada kelembapan relatif udara gitu ya, ini kelembapan relatif udara, maka laju penguapan akan lebih besar dari kondensasi. Lalu tetesan akan kehilangan molekul air dan menyebabkan radius tetesan semakin kecil gitu ya. Jadi ini kita lihat kalau dia semakin besar ini ya, ini turun gitu ya.
Nah, C ini turun. Nah, kalau turun ke sini berarti dia semakin kecil ya radiusnya. Dan ini tidak baik kalau emang mau membentuk awan. Nah, ukuran radius tetesan C pada wilayah abu-abu akan berkurang karena mengalami penguapan bersih gitu. Jadi, emang area ini kan di area abu-abu ini emang di atas RH udara gitu ya. Nah, kalau emang udah ada di sini berarti dia akan semakin turun gitu ya ukuran radiusnya. Dan ini menyebabkan awan tidak tumbuh gitu ya. Nah, kayak itu kurang lebih. Kalau misalnya pada di bawah air, di bawah air sorry, maksud saya di bawah kelembaban udara, itu droplet ini akan tumbuh gitu ya, tumbuh. Kita lihat dari A ke B tumbuh, tapi justru di B ini titik seimbang gitu ya. Jadi sulit untuk tumbuh lagi gitu ya. Kalau misalnya udah ada di atas kelembaban relatif udara, sehingga ketika memang sudah naik, maka dia akan turun lagi gitu ya. Nah, dua titik ini adalah garis keseimbangan gitu ya, yang menunjukkan keseimbangan. Jadi kalau dia bergeser sedikit saja, dia bisa saja naik atau bahkan turun gitu ya, teman-teman. Nah, seperti itu kurang lebih tentang kaitan the graphic color curve gitu ya. Next. Oke, kita akan membahas tentang teori parcel gitu ya, teman-teman. Nah, apa sih itu teori parcel gitu ya? Nah, modifikasi teori parcel ada 4 jenis. Yang pertama, beban uap air terkondensasi, yaitu gaya apung memaksa satuan massa air terkondensasi dan ada dalam bentuk awan bergerak ke bawah dengan beratnya gitu ya. Nah, faktor gaya apung B kemudian menjadi ini. Bisa dilihat atau lebih umum bisa dinyatakan sebagai berikut gitu ya. Nah, ini modifikasi yang pertama, beban uap air terkondensasi. Kemudian modifikasi yang kedua, pertimbangan gerakan ke bawah gitu ya. Jadi kayak gimana sih itu? Jadi udara harus turun untuk menggantikan volume yang dikosongkan oleh panas yang bergerak ke atas gitu ya. Nah, slice method dirancang untuk memperhatikan efek ini gitu, pada penurunan udara ambien gitu. Diasumsikan fluktuasi ke atas dan ke bawah sama, karena itu bisa dinyatakan dengan persamaan berikut gitu ya. Nah, lebih lanjut, diasumsikan udara naik didinginkan pada tingkat pseudobatik sementara udara turun dihangatkan pada tingkat adiabatik kering gitu ya. Nah, keadaan tidak stabil saat suhu kurang dari suhu termal bisa dinyatakan sebagai berikut gitu ya. Dengan argumen slice method menunjukkan kasus netral bisa muncul kapan saja yang dinyatakan dengan persamaan berikut gitu ya, teman-teman. Oke, next. Berikutnya ada teori yang ketiga, yaitu pengenceran dengan pencampuran gitu ya. Jadi secara umum efek pencampuran dapat dianalisis dengan mempertimbangkan pertukaran panas antara udara berawan dan udara masuk gitu ya. Nah, panas untuk menghangatkan udara yang masuk bisa dinyatakan dengan persamaan berikut. Panas penguapan kondensat untuk menjenuhkan campuran dinyatakan dengan persamaan berikut, dan juga kondensasi terjadi selama kenaikan melepaskan sejumlah panas gitu ya, dengan persamaan berikut gitu ya. Nah, sebagai alternatif Squares pada tahun 1998 mengemukakan pengecaran awan mungkin dijelaskan oleh entrainment udara lingkungan kering dari wilayah tepat di atas cloud top gitu ya, atas awan. Nah, persamaan untuk kecepatan dan rasio pencampuran udara bisa dinyatakan dengan persamaan berikut gitu ya. Oke, selanjutnya modifikasi yang keempat, resistensi aerodinamis, teori gelembung, jet dan plumes. Kecepatan vertikal gelembung tergantung pada ukuran dan daya apungnya menurut kombinasi berikut gitu ya. Diasumsikan daya apung total dipertahankan, oleh karena itu setiap saat dinyatakan sebagai berikut gitu ya. Oke, next. Ini sedikit poin tambahan lagi, yaitu teori dasar yang disajikan adalah untuk udara kering gitu ya, di mana kondensasi tidak dipertimbangkan. Kajian terbaru pada konveksi berawan belum memusatkan perhatian pada updraft saja gitu ya. Kajian sudah mencoba mengintegrasikan persamaan gerak udara sementara, termasuk termodinamika, kondensasi, dan produk pengendapan gitu ya. Nah, model dinamis seperti itu menunjukkan perkembangan awan dan hujan yang sangat menyerupai konveksi alami gitu ya, teman-teman. Oke, ini untuk soal nomor 3. Lanjut. Kita bahas soal nomor 4, mulai hitung-hitungan ya teman-teman secara matematis. Dan pada layar sudah saya sajikan gitu ya, penyelesaian soal dan apa yang diketahui dan ditanyakan gitu ya. Dan mari kita bahas bareng-bareng gitu ya. Oke, contoh soal bisa dibaca. Nah, itu menggunakan digit NPT, di mana kebetulan dua digit NPT terakhir adalah 39 gitu ya. Jadi substitusi nilai X menjadi double X ini menjadi 3 dan 9 gitu ya. Nah, yang diketahui yaitu yang pertama ada epsilon 1 dengan nilai 10 pangkat 1,5, nilai RT 33,9 mikrometer, R0-nya 2,39 mikrometer, waktu yang diperlukan yaitu 834 detik gitu ya. Suhunya minus 10 derajat Celcius,
dan tekanannya yaitu 63,9 kilopascal. Nah, yang kita cari adalah super saturation lingkungan atau S-1 gitu ya. Baik, yang pertama, langkah pertama penyelesaian kita harus gunakan persamaan laju perubahan kondensasi gitu ya. Jadi gimana sih itu, Kak? Jadi kita bisa lihat persamaannya. R dinyatakan sebagai berikut, epsilon dinyatakan sebagai berikut ya. Nah, ini untuk super saturation ya. Kemudian langkah kedua, kita harus mencari radius tetesan meningkat seiring waktu menurut persamaan berikut gitu ya. RT sama dengan akar R0 kuadrat tambah 2 epsilon T gitu ya. Nah, yang akan kita cari di sini adalah epsilonnya gitu ya teman-teman. Jadi nilai epsilon itu kita harus akarkan dulu ya. Jadi RT kuadrat min R0 kuadrat per 2T itu menyatakan nilai epsilon gitu ya. Sementara nilai S1 dinyatakan dengan epsilon per epsilon 1 gitu ya. Nah, epsilon 1 ini yang diketahui adalah 10 pangkat 1,5. Jadi pertama kita selesaikan dulu ini. Lanjutkan dengan melakukan perhitungan secara matematis gitu ya teman-teman. Jadi epsilon itu kan rumusnya gini ya. Jadi kita substitusi nilai yang sudah diketahui pada soal ini. Kita substitusi soal, jadilah seperti ini. Dan setelah dihitung secara matematis gitu ya, dapatkan hasil akhir bahwa epsilonnya adalah 1,712 mikro kuadrat meter kuadrat per second gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut ke langkah berikutnya. Kita tidak selesai sampai di sini, kita lanjut lagi untuk mencari nilai super saturation S-1. Kita lanjut dengan epsilon per epsilon 1. Oke. Nah, ini adalah langkah terakhir gitu ya. Jadi S-1 kita substitusi yang kita sudah ketahui tadi nilai epsilonnya dan juga nilai epsilon 1. Nilai epsilon 1 sudah dikonversi menjadi mikrometer kuadrat per second, dapatkan hasil sebagai berikut gitu ya. Nah, sehingga nilai dari S-1 itu adalah 0,054 atau jika kita ubah dalam bentuk persen menjadi 5,4% gitu ya. Jadi nilai super saturation lingkungan dengan menggunakan nilai-nilai yang sudah diketahui itu adalah 5,4% gitu ya. Oke, ini untuk jawaban soal nomor 4. Sekarang kita lanjut ke soal hitung-hitungan yang terakhir. Soal nomor 5. Baik, saat ini aku akan menjelaskan terkait dengan soal nomor 5 ini dari hasil hitung-hitunganku, dan mungkin kalau kalian kurang sepakat bisa komen aja di kolom komentar gitu ya. Ini adalah contoh soalnya gitu ya, bisa dibaca pada layar, dan inilah nilai yang sudah diketahui. L-nya 3,9 km, tau D-nya 9,8 Kelvin per kilometer, taunya 4,39 derajat Celcius per kilometer, temperaturnya 23,9 derajat Celcius, dan percepatan gravitasinya 9,8 meter per second kuadrat. Dan ditanyakan adalah kecepatan vertikal U gitu ya teman-teman. Nah, langkah pertama apa sih yang harus kita lakukan? Yaitu menggunakan persamaan periode buoyancy oscillation gitu ya. Dengan persamaan berikut, tau sama dengan L per U sama dengan 2pi per N. Nah, ini kayak gimana sih? Jadi, untuk menemukan nilai U, kita dapat mengubah bentuk persamaannya menjadi, nah nilai U ini kayak ini. U sama dengan ln per 2pi. Jadi L ini L dikali N gitu ya. U-nya bawa naik ke sini per 2pi kayak gitu. Nah, ini nilai U gitu ya. Nah, nilai N itu gimana? Nilai N itu bisa digunakan dengan persamaan berikut gitu ya. Nah, berikutnya kita lakukan substitusi persamaan N pada persamaan U gitu ya. Nah, N pada U, sehingga kita bisa dapatkan hasil seperti ini ya. L per 2pi dikali G per T dalam kurung tau D min T, min tau gitu ya. Setelah itu dipangkat setengah. Oke. Nah, ada langkah keempat nih. Oke, langkah keempat, substitusi nilai yang diketahui ke persamaan U yang baru gitu ya. Nah, kita hitung nih secara matematis. Oh, kayaknya banyak ya. Bisa gunakan kalkulator aja ya kalau saranku buat hitung ini. Nah, jadi setelah dilakukan perhitungan secara matematis dengan menggunakan kalkulator tentunya, kita bisa mendapatkan hasil yang lebih sederhana seperti ini gitu ya. Lakukan perhitungan maka akan didapatkan hasilnya adalah seperti ini. Kemudian hasil akhirnya ini. Setelah melakukan perhitungan ini didapatkan nilai kecepatan angin vertikal U untuk situasi soal ini adalah 8,297 meter per second gitu teman-teman. Nah, inilah kecepatan vertikal U gitu ya. Nah, jadi itu saja
terkait dengan pembahasan soal 5 soal terkait dengan UTS Fisika Awan. Semoga bisa dipahami dan sesuai gitu ya pembahasannya. Dan apabila dari kalian ada yang ingin ditanyakan atau bingung atau mungkin kurang sepakat sama yang aku sampaikan, kalian bisa kontak gitu ya melalui nomor WhatsApp berikut atau melalui email atau melalui website gitu ya yang bisa dilihat pada layar. Untuk kalian kalau mau request materi PPT ku nanti aku letakkan di kolom deskripsi, bisa kalian cek gitu ya. Dan kalau kalian mau nanya sumber referensi, silakan aja tanya melalui email atau website bisa. Dan sekian dari aku, terima kasih. Baik, sekian yang bisa aku sampaikan dan sharing kepada teman-teman sekalian. Apabila masih ada pertanyaan atau mungkin dari penyampaian yang kurang jelas atau kalian ingin meminta materinya, silakan kontak pada kolom komentar maupun pada layar berikut, pada emailku bisa atau melalui website bisa juga. Nah, sekian, semoga apa yang aku sampaikan bisa dipahami dan kita semua dapat menjadi seorang meteorologis yang lebih baik dan lebih handal ke depannya. Baik, sekian, terima kasih. Salam meteorologi.